Oke, Bapak Ibu, saya bersyukur pada hari ini meskipun di tengah setiap berita-berita yang kurang baik, tapi ada orang-orang yang hari ini mencari wajah Tuhan. Ada orang-orang yang memang hari ini mau untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya akan bacakan di dalam Mazmur 108, yaitu Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Saudara sekalian, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, dia gak berkata kepada jiwanya, hei bangun, bangun, enggak. Dia berkata, bangun, bangun jiwaku. Saudara sekalian, mungkin di antara kita ada yang mulai mengalami ketakutan. Di antara kita mungkin ada yang mengalami kelelahan di dalam rohani kita. Saat ini saatnya kita berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, bangunlah, wake up. Mari saudara sekalian, kita yang semua yang mau bangun jiwanya, mau bangun rohnya, ayo kita menyembah Tuhan. Karena di sini ada janji Tuhan, orang-orang yang seperti itu akan terluput. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang Tuhan cintai. Haleluya, kami siap Tuhan. Kami siap untuk membangunkan jiwa kami. Kami siap untuk membangunkan fajar. Kami siap untuk bermazmur bagimu. Haleluya. Oh haleluya. Ini hati kami yang kami serahkan padamu. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, katakan bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukur kami Tuhan. Jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku.
terpujilah namamu Tuhan, ajaiblah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau berdaulat atas Indonesia, Engkau berdaulat atas kota kami ini, Engkau berdaulat atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu dengan sebab kasih-Mu. Bahkan para jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, dan kemuliaan, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya, kemuliaan-Mu mengatasi bumi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada penjagaan-Mu kepada anak-anak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Manusia bisa berkata dan berbuat apapun, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menjagai kami, seperti Engkau menjagai biji mata-Mu. Kami bersyukur dan saat ini kami beribadah kepada-Mu. Kami membuka ibadah ini dalam satu nama yang kami kasih dan kami muliakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, saya mau bacakan satu lagi firman Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 15, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudara sekalian, Tuhan tidak hanya menganggap kita hambanya, tetapi Dia menyebut kita apa? Sahabatnya. Siapa di sahabat Allah? Amin. Luar biasa. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, menyebut kita sahabat. Oh, firman Tuhan katakan, orang yang melaksanakan, menjalankan firman, itulah sahabat-sahabat. Dan di sini adalah sahabat-sahabat Allah yang Tuhan percayakan tanggung jawab itu. Haleluya. Thank you Lord. Yeah. Truth
Biarlah Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Katakan, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. I am a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. You call me friend. Haleluya. Luar biasa. Silakan duduk saudara sekalian. Wow. Tuhan sebut kita sahabatnya. Tetapi juga dia sebut kita juga biji matanya. Wow. Saudara sekalian, kita bersyukur kok kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia sangat menganggap kita itu penting sekali. Padahal sesungguhnya kita ini ciptaan yang gak penting. Dibikinnya aja dari debu tanah. Tetapi Tuhan menjadikan kita penting. Tuhan menjadikan kita biji matanya. Terima kasih Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa. Satu berkat yang luar biasa buat kami. Ketika kami tidak layak, Tuhan jadikan kami layak. Bukan karena kekuatan kami, bukan apa yang kami lakukan. Tetapi semuanya oleh karena anugerah-Mu. Only by your grace, Lord. Hanya oleh karena anugerah-Mu. Sola gratia. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu
Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi. Sungguh Kau ajaib, kami mau bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku oh, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Maju Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan kami berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari bersyukur padanya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hati kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau bersyukur padamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu. Sama Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
saya akan menyampaikan firman dengan judul Karya Agung Allah. Kita akan baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca ayat ini bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lebih keras, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara sekalian, Olivier Bernhard dikenal sebagai seorang atlet triathlon yang kemudian dia membuat sebuah model sepatu lari dengan desain yang terkini. Dia memberikan selang kecil air di dalam sol sepatu sehingga kalau orang berlari mereka bisa merasa sensasi on cloud. Artinya seperti berjalan di atas awan. Dan kemudian dia menawarkan penemuannya ini, karyanya dia itu kepada perusahaan Nike. Tetapi ternyata perusahaan Nike menolak untuk membuatkan sepatu sesuai dengan hasil karya dari Olivier ini. Nah, karena itu Olivier kemudian membuat perusahaannya sendiri dan ternyata banyak investor yang mau bergabung. Salah satunya Roger Federer, seorang pemain tenis dunia yang dia juga ingin dibuatkan bukan hanya sepatu lari, tapi juga sepatu tenis. Bahkan jenis-jenis sepatu yang lain mulai berkembang dalam usaha daripada Olivier Bernhard ini. Dan sekarang ini diduga perusahaannya memiliki nilai 200 triliun rupiah. Dan merek dagangnya adalah On atau On Cloud. Ini salah satu sepatu yang sekarang ini lagi viral di seluruh dunia. Saudara-saudara, karya Olivier tidak dihargai oleh Nike. Karena mereka pikir mereka perusahaan besar, ini orang atlet ya mana bisa bikin sepatu. Dan mereka mengalami kerugian. Seandainya itu ditarik maka keuntungan yang sangat besar untuk perusahaan Nike tersebut. Tetapi sekarang On menjadi salah satu kompetitor daripada Nike, Adidas, ataupun merek-merek sepatu yang lain. Saya percaya ada satu lagi pribadi yang membuat karya yang besar, jauh lebih besar dari sepatu On Cloud, seperti sensasi orang berjalan di atas awan. Itu adalah Allah kita yang melakukan karya yang sangat besar. Dan betapa ruginya, bodohnya kalau kita menolak karya Allah dalam hidup kita. Tetapi betapa beruntungnya kalau kita menerima karya agung Allah itu di dalam kehidupan kita. Apa saja karya besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama adalah karya Allah bagi kita. Ayat 8 dan 9 tadi berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu adalah hasil karya Allah. Tidak bisa diusahakan dengan kekuatan diri sendiri. Alkitab menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Tetapi semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan harus dihukum masuk ke dalam neraka. Bagaimana supaya manusia tidak binasa di dalam neraka? Maka muncullah agama-agama. Dan semua agama memberikan tawaran yang sama. Kalau kamu berbuat baik, melakukan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan-larangannya, mudah-mudahan semoga barangkali mungkin insya Allah engkau akan selamat masuk ke dalam kerajaan sorga. Masalahnya Alkitab sendiri mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Yesaya 64 ayat 6 juga berkata bahwa semua kesalehan kebaikan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor yang tidak layak di hadapan Dia. Ada orang bilang, oh saya berbuat baik, saya berbuat amal, saya pasti masuk surga. Itu kain kotor. Kain kotor ngapain dibangga-banggakan? Saudara-saudara, nggak mungkin manusia bisa selamat dengan kebaikannya. Nah, disinilah kasih Allah dinyatakan. Karena kemudian Tuhan datang dalam rupa manusia menjadi Yesus juru selamat dunia, supaya setiap orang yang beriman kepada Yesus diselamatkan dari hukuman dosa di api neraka. Karena Dia adalah pribadi Allah sejati, tapi juga waktu datang ke dunia Dia pribadi manusia sejati. Dan bukan karena salahnya, bukan karena dosanya, tetapi Dia suci sempurna. Dan Dia mau menanggung segala dosa manusia, supaya manusia yang beriman kepada Dia diselamatkan. 1 Petrus 2 ayat 24 mencatat hal ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita selamat bukan karena amal perbuatan baik kita. Kita tidak ditebus oleh emas dan perak, tapi oleh darah Yesus yang mahal, yang bisa mengampuni segala dosa. Dulu kalau orang Israel dalam masa perjanjian lama berbuat dosa, mereka pergi kepada imam membawa korban berupa kambing atau domba, dan imam menyembelihnya, dan darah daripada anak domba itu menghapuskan dosa daripada pelaku pelanggaran itu. Itulah yang kemudian juga terjadi pada hari Pesah, Paskah, ketika orang Israel akan keluar dari Mesir, di mana hukuman ke-10 kepada orang Mesir dilakukan. Semua anak orang Mesir yang sulung mati, kecuali orang yang di ambang pintu rumahnya disapukan tanda darah, darah dari anak domba. Dan orang-orang Israel melakukan hal itu, sehingga anak-anak mereka tidak ada satupun yang mati. Pertanyaan saya, kira-kira di dalam rumah ada nggak anak orang Israel yang nakal? Ada nggak anak orang Israel yang bengal, nggak taat sama orang tuanya? Pasti ada. Tapi selama dia ada dalam rumah dan ambang pintunya disapukan tanda darah, semua diselamatkan. Saya percaya kita ini adalah orang yang belum sempurna, masih banyak kekurangan, kesalahan, bahkan kadang ada dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, darah Yesus disapukan pada hati kita. Kita diselamatkan karena perbuatannya. Kita diselamatkan karena karya agung Allah. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus telah lakukan. Saya pernah membaca kisah seorang dari Kuala Lumpur yang bernama Kabit Mansaki. Dia naik kendaraan dan kemudian mengalami kecelakaan di jalan raya. Banyak darah keluar. Dilarikan ke rumah sakit dan kemudian perlu ditransfusi darah. Dia perlu kira-kira hampir setengah liter darah, saudara sekalian. Masalahnya darah apa yang akan ditransfusikan kepada dia? Darah A, darah O, darah B, AB. Biasanya kan 4 golongan darah itu yang umum. Dan waktu diperiksa, Kabit Mansaki memiliki golongan darah yang langka. Golongan darahnya adalah AOB. Dan ini adalah golongan darah yang hanya dimiliki lebih kurang 26 orang yang ada di dunia, dari hampir 8 miliar manusia. Dan pertama kali kasus ini ditemukan di kota Bombay atau Mumbai di India, sehingga disebut sebagai golongan darah Bombay. Palang Merah Internasional dihubungi, dicari siapa yang kira-kira bisa menjadi penyumbang darah. Akhirnya ada satu orang yang berhasil dihubungi dengan golongan darah yang sama, AOB. Masalahnya lokasinya di Montreal, Kanada. Jauh sekali dari Malaysia. Tetapi karena ini sangat penting, maka akhirnya diambil darah dari Montreal, diterbangkan dengan pesawat
yang tercepat bisa menuju ke Kuala Lumpur ditransfusikan, Kabid Mansaki selamat. Saya harap tidak ada seorang pun di antara saudara punya golongan darah Bombay ini. Karena akan ngerepotin orang kalau saudara mengalami kecelakaan. Karena perlu cari orang yang memberikan donasi darahnya mungkin di tempat yang sangat jauh. Hanya 26 orang di dunia. Tapi saya mau bilang, Alkitab mengatakan ada satu orang lain yang memiliki satu jenis golongan darah yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa menyucikan kita, yang bisa membawa kita keluar dari api neraka, memasukkannya ke dalam kerajaan sorga. Darah satu-satunya itu hanya dimiliki oleh seorang pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau mendengar Injil, kabar baik, kalau engkau ingin masuk sorga, kalau engkau tidak mau binasa di dalam neraka, bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Undang Yesus masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara tahu, negara apa yang hari-hari ini kekristenannya paling berkembang, berlipat-lipat. Walaupun jumlahnya belum terlalu besar, tapi perkembangannya sangat cepat. Saudara tahu negara apa? Iran. Iran yang lagi konflik dengan Israel. Kenapa? Karena banyak orang-orang di negara itu sudah bosan dengan kekerasan, sudah bosan dengan hal-hal yang selama ini mengintimidasi mereka. Dan mereka membutuhkan satu pribadi yang bisa mengampuni dosa, yang penuh dengan kasih. Taurat, aturan, hukum agama yang menekan bisa dilakukan orang untuk sekian waktu. Tapi akhirnya orang membutuhkan kebebasan sejati dan mereka mulai berpaling kepada Yesus. Kenapa banyak di antara mereka yang sekarang akhirnya menjadi Kristen? Siapa yang menginjili mereka? Yesus yang datang dalam penglihatan-penglihatan. Yesus yang datang dalam mimpi. Dari orang ke orang, begitu banyak orang berkata, saya nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah baca Alkitab, Injil. Tapi ada pribadi yang datang dan berkata, ikutlah aku. Wajahnya bercahaya, saya tidak bisa memandang wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan waktu dia bilang, saya sudah punya agama. Tapi pribadi itu berkata, ikutlah aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Itulah titik pertobatan orang-orang yang sekarang akhirnya menjadi anak-anak Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau bisa menjadi Kristen bukan karena saudara pilih Yesus. Yesus yang memilih saudara. Kalau Yesus tidak memilih saudara, kita nggak bisa jadi anak Tuhan. Beragama Kristen bisa. Tapi kalau benar-benar selamat lahir baru, karena saudara adalah orang pilihan. Saya percaya saya orang yang dipilih Allah. Bukan karena saya orang yang baik, sempurna, tidak ada kekurangan. Tapi kasih karunia Allah, pemberian Allah besar dalam kehidupan kita. Itulah karya agung Allah yang tidak boleh kita tolak, yang harus kita terima supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya orang yang menerima karya agung Allah, keselamatan ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di Jepang ada seorang mantan kepala gangster yang paling ditakuti, Yakuza. Namanya Tatsuya Shindo. Dia melakukan berbagai macam kejahatan. Sampai akhirnya dia dimasukkan dalam penjara untuk kurun waktu yang panjang. Dan di penjara itu dia bingung apa yang dia harus lakukan. Karena dia harus menghabiskan waktunya membaca buku-buku. Sampai akhirnya ada satu buku yang paling dia hindari, yang tidak dia suka. Tapi karena semua buku yang lain sudah dia baca, akhirnya dia ambil buku itu, Alkitab. Dan dia menemukan sebuah ayat. Mengapa engkau harus mati dalam dosamu dengan cara yang demikian? Bertobatlah, sebab Tuhan menghendaki pertobatan dan bukan kematian orang berdosa. Itu ayat menyentak hatinya. Dan itulah yang membuat dia mulai membaca firman Tuhan terus. Keluar dari penjara, gengnya berkata, kami ingin kamu menjadi ketua Yakuza kembali. Dia bilang tidak, saya berhenti dari dunia kegelapan. Saya belajar Alkitab. Dia sekarang menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saudara sekalian. Kalau saudara tahu di dekat Tokyo beberapa puluh kilometer itu ada danau namanya Kawaguchiko. Dan dia
gerejanya di dekat sana. Dan dia telah membaptis lebih kurang 100 orang Jepang asli. Jepang jadi Kristen sulit, saudara. Kebanyakan agama Shinto. Tapi orang-orang yang dibaptis, termasuk mamanya sendiri, berkata, kalau aku tidak melihat perubahan dalam hidupmu, aku gak mungkin bertobat. Aku jadi Kristen, aku percaya Yesus karena aku tahu betapa rusaknya Tatsuya Shindo sebelum dia kenal Yesus. Tapi sekarang dia menjadi pengajar firman, dia menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, dia menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan karya kita, ini karya Allah yang bekerja di dalam kita. Karena keselamatan adalah free gift, pemberian cuma-cuma. Dan biarlah kita menerima karya Allah yang agung ini dalam hidup kita. Siapa yang rindu Tuhan menyelamatkan kita dan berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, karya agung Allah bukan hanya karya Allah bagi kita, tapi karya Allah di dalam kita. Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita ini buatan Allah. Ini sound system made in Germany. Televisi di sini made in China. Tapi kita made in God. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus menurut Yohanes 1 ayat 3, dia adalah pencipta segala sesuatu. Saudara-saudara, kita ini dibuat, dibentuk, diproses. Kalau terang, matahari, bulan, bintang diciptakan hanya dengan suara Tuhan. Jadilah terang, jadilah matahari, bulan, bintang. Tapi Adam dibentuk dari debu tanah, dan kemudian setelah dibentuk dengan tangannya, handmade, Allah mengebuskan nafas hidup ke dalamnya. Jadilah manusia. Tahukah saudara bahwa setelah kita bertobat, percaya kepada Yesus, itu bukan akhir, itu baru awal dari proses pembentukan di mana Allah memproses, membentuk, menjadikan kita supaya kita akhirnya menjadi serupa seperti Kristus. Keselamatan tidak berakhir ketika kita bertobat dari dosa, lalu dibaptis dan berkata, puji Tuhan, saya selamat. Itu baru langkah awal, seperti manusia, bayi yang baru lahir. Dia harus tumbuh dewasa rohani, menjadi serupa seperti Yesus. Serupa dalam apanya? Dalam karakternya, kasihnya, pengampunannya, kebaikan hatinya, pemikirannya, kedewasaan rohaninya, imannya. Dan itulah sebabnya kita harus sadar setelah kita diselamatkan, kita sekarang sedang diproses, disucikan, makin serupa seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini dipilih, lalu dibentuk supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Alkitab berkata bahwa Kristus itu ibarat mempelai pria, sedangkan kita orang-orang percaya ibarat mempelai wanita. Mempelai pria tidak akan menjemput, apalagi menikahi mempelai wanita kalau dia masih kanak-kanak. Coba kalau anak kecil umur 3-4 tahun masih pakai baju monyet, masih ngedot, masa dinikahi saudara sekalian? Nah, Tuhan mau kita menjadi wanita yang dewasa secara rohani. Pakaiannya putih, suci, bersih. Sehingga akhirnya ketika Yesus datang, kita menjadi mempelai wanita yang akan bersanding bersama dengan Yesus. Ini gambaran rohani tentunya, bukan pernikahan jasmani seperti di dunia. Tapi Tuhan mau menjemput kita yang karakternya sudah serupa seperti Yesus. Kita masih hidup di dunia, tapi kita ini warga negara sorga, kata Alkitab. Pola hidup kita nggak boleh seperti orang-orang duniawi. Pola hidup kita harus mengikuti ajaran Alkitab, karena kita diciptakan, dibentuk, diproses untuk makin hari karakternya sama seperti Yesus. Dan saya percaya
Allah tidak akan memakai kita sebelum Dia membentuk kita terlebih dahulu. Dia tidak akan bekerja melalui hidup kita untuk menjadikan kita berkat bagi banyak orang sebelum Dia bekerja di dalam kita. Seperti tanah liat, saudara, yang gak berharga, diproses oleh penjunan sehingga dia bisa menjadi vas bunga yang bagus, menjadi bentukan-bentukan yang indah. Kalau tanah liat di pinggir jalan gak ada orang yang mau. Mau saudara kalau saudara ulang tahun saya kasih hadiah tanah liat? Waduh, ngehina ini mah tanah liat. Tapi kalau tanah liat itu di tangan ahlinya dijadikan vas bunga antik, apalagi yang usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun dari dinasti Ming. Waduh, itu mahal banget. Padahal sama, itu tanah liat yang gak ada artinya. Tapi di tangan ahlinya menjadi sesuatu yang berharga. Kita ini hanya tanah liat. Kita ini tidak berharga. Yesus yang membuat hidup kita berharga. Karena Dia membentuk hidup kita untuk menjadi serupa seperti Dia. Makanya kita harus tahu ada proses yang harus kita alami. Musa memimpin orang Israel ketika dia usia 80 tahun sampai 120 tahun. Kenapa waktu tua? Karena 40 tahun yang pertama dia diproses dengan pengetahuan, pengalaman sebagai seorang yang hebat di istana Mesir. Dia jadi anak angkat daripada putri Mesir. 40 tahun berikutnya dia diproses menjadi gembala di Midian, menggembalakan anak domba karena dia mau bunuh, dia bunuh orang Mesir. Dia pikir dia pahlawan, padahal Firaun dengar itu mau kejar, mau bunuh Musa sehingga dia harus lari. 40 tahun pertama dia sombong, I'm something, saya orang penting. Tapi waktu dia melarikan diri 40 tahun berikutnya, dia berkata I'm nothing, aku bukan apa-apa. Jadi gembala domba biasa. Orang tidak mengenal dia. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi pemimpin Israel melalui semak belukar yang menyala. Dan dia berkata, God is everything. Dan waktu seseorang berkata, aku bukan orang penting, Allah yang telah membentuk hidup saya. Di sanalah proses bekerja sehingga kita bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Musa itu enggak ujuk-ujuk jadi pemimpin Israel. Di prosesnya 80 tahun saudara-saudara. 40 tahun di istana, 40 tahun di padang pasir. Dan kemudian 40 tahun berikutnya dia menjadi pemimpin Israel. Yusuf adalah orang yang dapat visi yang besar. Matahari, bulan, bintang, keluarganya akan sujud menyembah dia. Tapi enggak langsung enak. Karena ternyata dia dimasukkan dalam sumur yang tak berair. Dia dijual sebagai budak di Mesir. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk penjara. Umur Yusuf pada waktu dia pergi ke Mesir 17. Umur Yusuf pada waktu dia diangkat menjadi raja muda di Mesir dengan kuasa hanya di bawah Firaun, usia 30 tahun. Berapa lama proses pembentukannya? 13 tahun. Saudara-saudara, kita kadang-kadang pengen kalau pagi kita doa, malam jawaban doa sudah terjawab. Saudara tahu, Yusuf berdoa untuk dia mengalami kelepasan sesuai dengan janji Tuhan. Lama loh, 13 tahun. Yusuf aja tokoh Alkitab 13 tahun, masa saudara doa pagi pengen malam selesai urusannya? Sabar dululah. Ada dua kecepatan Tuhan untuk menolong kita. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Makanya kita harus dilatih sabar. Kadang-kadang kita maunya sekarang. Tuhan bilang sabar. Filosofi kita kan sekarang cepat tepat dapat sikat embat. Tapi filosofi Tuhan bukan begitu. Sesuatu yang dijadikan cepet-cepetan kadang-kadang kualitinya tidak terlalu bagus. Tetapi satu proses yang mungkin cukup lama, melelahkan, tapi menjadi lebih kuat. Paulus bertobat
Ketika dia berada di pintu gerbang kota Damsyik, cahaya menyilaukan mata, dia ketemu sama Yesus dalam penglihatan, dia bertobat, berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah dia langsung menjadi rasul? Tidak, saudara. Alkitab berkata setelah dia bertobat di kota Damsyik, dia pergi ke padang gurun Arab. Dia berdoa di sana, dia belajar di sana, dia ingin mengalami encounter lebih dalam dengan Tuhan. Setelah itu dia kembali ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem. Jangka waktunya lama loh saudara. Padahal kan dia dapat surat perintah untuk membunuh orang Kristen dari Yerusalem. Tapi ketika dia di Damsyik, dilawat Tuhan, kemudian dia pergi ke tanah Arab, kembali ke Damsyik, baru balik ke Yerusalem 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian dia ketemu dengan Petrus, menginap 2 minggu di rumahnya, memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi jadi marah karena dia kan pemimpin Yahudi, kok sekarang malah jadi pemimpin Kristen, saudara, mau dibunuh. Maka dia dilarikan pergi ke Tarsus, kota asalnya. Dan menurut Galatia 2 ayat 1, 14 tahun kemudian setelah dia ada di Tarsus, dia baru kembali lagi ke Yerusalem. Karena ada seorang yang bernama Barnabas datang ke Tarsus dan berkata, ngapain kamu 14 tahun ada di tempat ini? Nggak ada catatan Alkitab tentang apa yang dikerjakan oleh Paulus selama 14 tahun itu. Mungkin dia hanya jadi pembuat tenda untuk mendapatkan keuangan di sana. Ada begitu banyak orang yang harus kamu layani. Kamu tidak ingat panggilan pelayanan Tuhan ketika kamu bertobat di pintu gerbang kota Damsyik? Ayo pelayanan. Dan akhirnya 14 tahun kemudian Paulus kembali lagi ke Yerusalem. Ada masa yang kadang-kadang cukup panjang Tuhan memproses kita. Dan kadang-kadang dalam masa yang panjang itu engkau berkata, Tuhan apakah engkau sudah selesai dengan aku? Engkau tidak punya visi lagi bagi hidupku. Saya mau bilang Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup kita. Dia sedang memproses kita supaya kita menjadi serupa seperti dia. Dan ada 3 sarana untuk Allah membentuk kita. Pertama adalah firman Allah. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya orang muda, orang tua, siapapun hidupnya akan lebih benar ketika dia baca firman. Sebab firman bagaikan kaca, bagaikan cermin. Aduh, kelakuan saya nggak baik ya. Aduh, marah-marah terus nih. Jangan marah sampai matahari terbenam. Waktu kita baca ayat itu, aduh, saya marahnya udah berhari-hari ini, sebel banget nih sama suami, sama istri. Kita mulai mengoreksi diri ketika firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, sarana untuk mengubah kita adalah doa. Pada waktu kita berdoa, Allah bekerja dengan kuasanya di dalam kita dan mengerjakan serta mengubah kita lebih dari yang kita minta dan doakan. Saudara, kalau kita suka berdoa, kita rasa tenang di hadirat Tuhan. Kemauan, marah, jengkel dan sebagainya jadi teduh di hadapan Tuhan. Kekuatan batin itu Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita berdoa ada penyadaran, ada koreksi diri. Iya ya, saya tadi maki-maki orang, nggak bagus ini mulut saya, ampuni saya Tuhan. Kemauan untuk balas dendam. Pada waktu kita berdoa menjadi surut, menjadi tenang. Dan pada waktu kita berdoa, kita bukan hanya mendapatkan damai sejahtera, kekuatan. Waktu kita berdoa, kita kehilangan banyak hal. Ada seorang anak tanya sama papanya, seorang pekerja sederhana, Papa, saya lihat kamu suka berdoa, tapi dapat apa? Nggak kaya-kaya. Bapaknya bilang, nak, kamu harus tahu, doa bukan untuk membuat kita kaya. Tapi dalam doa, Bapak mendapat damai sejahtera, ketenangan, kekuatan batin untuk menghadapi segala tantangan. Dan di dalam doa, Bapak juga kehilangan. Apa yang hilang Bapak? Bapak kehilangan kekhawatiran untuk menghadapi masa depan. Aku kehilangan keserakahan untuk memiliki harta lebih banyak. Aku kehilangan kemarahan untuk membalas orang yang tidak berlaku adil kepada kita. Saudara, pada waktu kita berdoa, apakah kita sudah kehilangan sifat-sifat yang buruk?
dan mendapatkan sifat-sifat yang lebih baik seperti Kristus. Dan yang ketiga, sarana Allah untuk mengubah kita adalah kesulitan hidup. Masalah-masalah yang ada adalah ujian dari Tuhan agar membuat kita dewasa. Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau saudara gampang tersinggung, Tuhan akan hadirkan orang di sekitar saudara yang akan menyinggung saudara terus sampai rasa tersinggungmu habis. Dan siapa yang akan dipakai Tuhan supaya karakter yang jelek keluar dari hidup saudara dan karakter yang baik muncul dalam hidup saudara? Orang dekat atau orang jauh? Orang dekat. Istrimu itu loh saudara, suamimu itu loh. Adik kakakmu yang ngeselin, aduh kita mau marah. Tuhan bilang sabar. Tuhan jadikan saya orang yang sabar. Kalau saudara tadi pagi doa demikian, engkau bisa lihat ada jalan yang macet, ban mobil kempes, ada orang fitnah kita. Waktu kita mulai marah, kenapa yang muncul model begini? Tuhan bilang sesuai permintaanmu, aku uji, sabar. Jadi kalau orang yang nyakiti saudara, gosipin saudara, fitnah saudara, bukan alat setan, alat Tuhan. Supaya kita karakternya lebih baik. Siapa yang tadi pagi atau kemarin jengkel-jengkel, marah-marah, enek-enek dalam hati. Bukan orang jauh, orang dekat. Pulang ibadah ini, bilang sama dia, ternyata kamu bukan alat setan, alat Tuhan. Karena aku mau dibentuk menjadi lebih indah di mata Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, karya agung Allah adalah karya Allah melalui kita. Ayat 10 tadi berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara ingat ini, kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi kita selamat untuk melakukan perbuatan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Matius 5 ayat 16. Yang penting bukan apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan bisa buat dalam diri kita. Bagi kita keselamatan, di dalam kita penyucian, dan melalui kita pelayanan yang berdampak. 2 Korintus 3 ayat 15. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia menyucikan kita supaya karakter kita makin mirip seperti Yesus. Tuhan akan memakai kita sehingga melalui kita banyak orang-orang yang akan terberkati. Kita jadi saluran berkat, jadi saksi dengan perkataan, dengan perbuatan. Kalau ada orang di sekitar saudara yang lagi ngalami masalah, katakan Tuhan Yesus bisa menolong kamu. Saya mau doa buat kamu kalau kamu bersedia. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kamu. Dan waktu saudara doakan, hadirat Roh Kudus akan memakai saudara. Waktu engkau menumpangkan tangan, tanganmu diurapi oleh Tuhan. Sehingga orang yang sakit akan disembuhkan. Melalui tutur kata saudara, melalui perbuatan baik saudara. Orang melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, ayo kita jadi saksi bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Allah mau bekerja melalui hidup kita. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia penuh dengan kegelapan dosa. Tuhan mau kita muncul sebagai terang. Terang nyata dalam apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Orang Kristen harus banyak berbuat baik. Bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Sebagai rasa syukur kita harus berbuat baik. Tolong orang-orang yang susah. Hiburkan mereka yang sedih. Beri makan mereka yang kelaparan.
Bantu keuangan bagi keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah. Lakukan walaupun saudara terbatas. Tapi lebih baik engkau melakukan sesuatu walaupun itu terbatas daripada engkau tidak melakukan sama sekali. Daripada mengutuki kegelapan. Lebih baik kita menyalakan sinar terang sekecil apapun. Karena itu lebih berdampak. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih berbicara. Maukah saudara dipakai menjadi alat kemuliaan Allah untuk melayani orang-orang di sekitar kita? Maukah kita berkata, ini aku, utuslah aku. 3 karya Allah dalam hidup kita yang kita harus alami. Karya Allah bagi kita penyelamatan. Karya Allah di dalam kita penyucian. Dan yang ketiga, karya Allah melalui kita pelayanan kepada orang-orang lain agar mereka mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, aku terima 3 karya besar Allah, penyelamatan, penyucian, pelayanan, agar hidupku jadi saksi bagi banyak orang. Kalau itu adalah komitmen saudara, saya percaya Tuhan akan mengurapi kita, Tuhan akan memakai kita, menjadikan kita berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari bangkit berdiri, kita mau berdoa buat Indonesia hari ini. Kita sama-sama menaikkan pujian kami, umat-Mu rendahkan diri. Berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan selamatkan bangsa kami. Bangsa Indonesia tidak boleh terpecah. Bangsa Indonesia tetap utuh dalam NKRI. Indonesia harus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tangisi bangsa kita. Berdoa buat Indonesia, agar Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Perkatakan berkat buat Indonesia, perkatakan blessing buat bangsa ini. Jangan mengutuki bangsa ini, tapi berdoa buat bangsa ini, agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, Mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Mari angkat tanganmu, katakan oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami. Amin. Kembalikan bangsa kami kepada-Mu. Tuhan pulihkan, Pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan. kembali. Sekali lagi katakan Bapa. Haleluya. Bapa, mari tangisi bangsa-Mu. Berdoa buat Indonesia, agar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami kepada-Mu. Tuhan pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Amin. Dan pulihkan
Masyarakat Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Indonesia dilawan Tuhan. Indonesia diberkati. Bangsa kami diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita berdoa bersama-sama supaya keamanan tercipta di bangsa kita. Segala roh anarkis, kebencian, sakit hati dari rakyat, Tuhan jamah mereka agar kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan nyata. Berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Mari buka suara jemaat Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Berdoa buat bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa kami yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia aman, Indonesia pulih, Indonesia diberkati. Segala roh-roh antikris, anarkis, pemberontakan, penjarahan kami patahkan tolak dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni dosa pemimpin bangsa kami. Ampuni orang-orang yang berdosa. Ampuni gereja Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dosa pemimpin bangsa kami. Para koruptor. Ampuni dosanya Tuhan. Sehingga bangsa kami, rakyat kami tidak menderita. Tapi bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Mari berdoa buat Polri. Berdoa buat keamanan. Supaya Tuhan menjagai mereka, memberkati, melindungi dalam menjalankan tugas. Biarlah beri hikmat dalam tindakan tidak anarkis, tapi beri hikmat bagaimana tidak hanya bertahan, tapi biarlah mereka juga diberikan kekuatan. Berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kepolisian, TNI, kami berdoa buat anggota BRIMOB, kami berdoa buat semuanya di dalam nama Yesus. Beri hikmat, berkati mereka yang ada di lapangan. Tuhan jagai, bungkus dengan darah anak domba Allah. Tidak terjadi bentrok Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak ada penyusupan-penyusupan di dalam demo. Semua orang yang berkepentingan yang memancing di keruh kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Berkati, berdoa buat pemerintah, berdoa buat Pak Presiden Prabowo dan juga wakilnya, para jajaran menteri, anggota DPR supaya bertobat, minta ampun dari segala dosa yang telah menyakiti hati rakyat. Berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa buat Pak Presiden kami, Pak Prabowo, yang saat ini lagi memikirkan semua jajaran menteri. Oh Tuhan, TNI, Kapolri, Panglima, Kapolda, semua kepala daerah, gubernur, camat, bupati, ormas-ormas, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagaimana mencari solusi yang terbaik sehingga negeri kami tidak terpecah. Indonesia tetap utuh, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati sehingga semuanya kembali kondusif. Aman Tuhan. Kami berdoa buat kota Bekasi. Tuhan lindungi Jabodetabek, DKI. Tuhan berkati, harapan indah diberkati. Oh Tuhan, kepolisian, Kapolres, Kapolda, kami berdoa buat Kapolsek. Kami batasi segala pergerakan iblis, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Yang dibangun di atas tembok kebencian, kuasa-kuasa setan, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan shalom buat Indonesia, shalom buat kota Harapan Indah, shalom buat kota Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami pulang tidak takut, tapi kami pulang dengan kekuatan yang baru. Mengampuni diri sendiri, bersyukur karena kami berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami, bukan apa yang kami miliki, karena memang kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, berkati seluruh sidang jemaatmu, pulangkan kami dengan selamat, lindungi keluarga kami, dimanapun kami berada, berkati para pemimpin rohani kami, dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan jagai dan lindungi.
Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Perkatakan amin bagi apa yang saya doakan. Jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan menjaga engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.